Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semua dalam sehat dan tetap semangat ya di rumah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita bertemu kembali untuk belajar praktik tentang peduli terhadap makhluk hidup tema 4C ya. Dan kita belajar sekarang subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkungan. Pelajarannya PPKN dan bahasa Indonesia. Untuk pelajaran PPKN, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menjelaskan kewajiban terhadap hewan peliharaan, itu pada pembelajaran kedua. Yang kedua, mengidentifikasi dampak perburuan hewan langka ya, perburuan hewan langka, pembelajaran 4. Yang ketiga, menjelaskan hak dan kewajiban terhadap hewan langka, itu pembelajaran ke-6. Yang pertama, menjelaskan kewajiban terhadap hewan langka. Nah, hewan peliharaan itu termasuk makhluk hidup. Kita berhak memiliki hewan peliharaan, tetapi kita juga wajib merawatnya. Kewajiban merawat hewan itu penting ya, karena kebersihan dan kesehatan hewan peliharaan berpengaruh terhadap lingkungan sekitar dan hewan itu juga. Jika hewan kita kotor, hewan tersebut akan mudah sakit dan dapat menularkan penyakit kepada kita atau hewan lain. Lingkungan juga akan terasa tidak nyaman. Oleh karena itu, cara merawat hewan yaitu kita memandikan, merawat, dan mengobati hewan peliharaan. Selanjutnya, mengidentifikasi dampak perburuan hewan langka. Caranya untuk menghindari adanya perburuan hewan langka, biasanya didirikan taman nasional ya. Contohnya yaitu Taman Margasatwa Ragunan. Ini adalah taman nasional, fungsinya untuk melindungi hewan langka dari perburuan liar. Dan yang kedua, agar hewan tetap lestari dan tidak terancam punah. Nah, perburuan liar itu kenapa sih tidak diperbolehkan? Yang pertama, bisa merusak keseimbangan ekosistem. Yang kedua, banyak hewan akan punah dan semakin langka. Yang ketiga, terancamnya keberlangsungan hidup hewan dan tumbuhan juga. Gambar ini adalah contoh hewan yang diburu oleh manusia ya. Contohnya apa hasil perburuannya, yaitu gading gajah seperti ini, gading gajah, kulit harimau, kulit ular, dan masih banyak lainnya. Sekarang menjelaskan hak dan kewajiban terhadap hewan langka. Nah, apa sih hak kita terhadap hewan langka? Kita berhak untuk membiarkan hewan tersebut agar tidak punah, dan itu pun harus ada izin ya, ada izin dari pemerintah setempat. Yang kedua, kita berhak juga merawat hewan langka dengan caranya meminta izin juga terhadap pemerintah setempat. Sedangkan kewajiban kita apa? Yang pertama, melestarikan keberadaan hewan langka. Dengan apa? Dengan yang tadi, dengan mendirikan taman nasional. Yang kedua, memberantas perburuan hewan. Yang ketiga, melarang kepemilikan satwa yang dilindungi. Yang keempat, menjaga habitat hewan langka. Sekarang pelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu membuat daftar pertanyaan berdasarkan gambar. Itu pada pembelajaran pertama. Dan yang kedua, melakukan wawancara dengan teman. Pembelajaran ketiga. Yang ketiga, membuat pertanyaan wawancara dengan baik. Pembelajaran keempat. Dan yang keempat, mencatat hasil wawancara dalam bentuk laporan.
pembelajaran ke-6. Nah, bagaimana sih cara membuat daftar pertanyaan berdasarkan gambar itu? Nah, sini sebelum mencari informasi dalam gambar tersebut, kamu bisa membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Tujuannya apa? Tujuannya agar lebih mudah mencari informasi dan pertanyaanmu lebih terarah. Ya, makanya sebelum misalkan ada gambar hewan tentang perburuan hewan atau temanya tentang perburuan hewan liar atau temanya tentang menjaga kelestarian hewan, maka baiknya kalian harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu ya, agar pertanyaan kalian lebih terarah dan teratur dan juga lebih mudah dalam mencari informasi. Nah, saat wawancara atau saat kalian sudah membuat pertanyaan, maka kalian kan akan mewawancarai. Nah, saat wawancara kita sebaiknya menggunakan bahasa yang santun, menggunakan kalimat tanya adik Simba ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, dapat juga kalian menggunakan kata tanya dengan imbuhan kah, kapankah, bagaimanakah. Itu bisa juga ya. Dan kalau wawancara harus dengan bahasa yang sopan dan santun. Nah, dalam melakukan wawancara dengan teman, seorang narasumber, misalkan kan kita mewawancarai teman, nah teman itu adalah seorang narasumber, kita adalah seorang pewawancara atau wartawan ya. Maka narasumber atau teman itu tadi itu tugasnya memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Nah, narasumber yang akan kita wawancarai itu sebaiknya memenuhi syarat berikut. Yang pertama, memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Misalkan topiknya wawancaranya tentang pendidikan, maka orang atau narasumber yang kita wawancarai yaitu bisa guru, bisa kepala sekolah, pokoknya sesuai bidangnya ya. Tidak boleh misalkan ketika wawancaranya tentang pendidikan, kita memilih narasumbernya misalkan petani, peternak, atau karyawan pabrik. Tidak boleh ya, harus sesuai bidangnya biar nyambung pertanyaannya dengan jawabannya. Yang kedua, memiliki keahlian tertentu dalam satu bidang yang berkaitan dengan topik, sama saja dengan nomor 1 ya. Nomor 3, mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Sekarang membuat pertanyaan wawancara dengan baik, yaitu bagaimana sih ciri-ciri kalimat tanya yang baik. Sebelum melakukan wawancara kan kita harus menyiapkan pertanyaan dulu. Nah, dalam pertanyaan itu bagaimana sih ciri-ciri kalimat tanya yang baik? Nah, yang pertama kalian harus memperhatikan kesantunan bahasa. Dalam membuat pertanyaan, bahasanya harus santun, harus sopan, nggak boleh dengan kata-kata yang kasar atau mengumpat ya. Tidak boleh, harus sopan dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tidak boleh pakai kata-kata yang kurang bagus ya, misalkan lo, gue, nggak boleh ya. Yang kedua, penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang benar ya. Dalam menggunakan membuat pertanyaan juga harus memperhatikan huruf kapital dan tanda bacanya. Yang ketiga, kejelasan pertanyaan. Kejelasan pertanyaan ini maksudnya pertanyaannya tidak berbelit-belit ya, yang jelas, yang mudah dipahami agar narasumber tidak bingung dalam menjawab. Selanjutnya, pertanyaan wawancara itu sebaiknya dikelompokkan dari pertanyaan yang umum hingga pertanyaan yang khusus. Maksudnya gimana? Ya, maksudnya pertanyaan yang umum itu misalkan tanya namanya siapa, kegiatan sehari-hari ngapain aja, atau bagaimana kegiatan sehari-harinya, alamatnya, rumahnya di mana. Nah, bisa seperti itu. Dan pertanyaan khususnya itu pertanyaan yang sesuai topik yang akan kalian bicarakan ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar narasumber mudah diarahkan
untuk memberikan penjelasan secara rinci. Nah, pewawancaranya dengan membuat pertanyaan wawancara dengan baik, maka pewawancara akan mendapatkan informasi sesuai yang diinginkan. Nah, sekarang mencatat hasil wawancara dalam bentuk laporan. Pada pembelajaran 6, kalian buka buku paketnya halaman 73. Ya, semua informasi yang telah kita dapat dari narasumber sebaiknya tidak hanya diingat, tidak hanya diingat saja, tidak hanya direkam saja, tetapi harus kita catat dalam bentuk laporan hasil wawancara. Tujuannya apa sih kita membuat laporan wawancara? Tujuannya agar memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang telah kita peroleh, ya, agar orang lain paham dan mudah membaca hasil laporan wawancara kita. Nah, laporan wawancara ini memuat beberapa hal, yaitu yang pertama latar belakang, ya. Latar belakang itu kamu dapat menuliskan alasan wawancara atau topik yang ditentukan dalam wawancara tersebut. Jadi apa sih yang melatar belakangi kalian membuat topik wawancara tersebut, ya. Yang kedua, tujuannya apa? Kamu bisa menuliskan penjelasan alasan mendalami topik yang ditentukan dalam wawancara tersebut. Yang ketiga, topik wawancara, ya, topiknya apa, yang misalkan kamu pilih topik apa, topik tentang pendidikan atau tentang keagamaan, ya. Nama narasumber, nah identitas narasumber ditulis, namanya siapa. Yang kedua, pewawancara itu misalkan kamu yang mewawancarai, berarti kamu tulis nama kamu siapa gitu. Yang ketiga, yang keenam, waktu dan tempat kegiatannya, ya, dapat menuliskan harinya, tanggal, jam, waktu, dan tempat wawancaranya. Yang ketujuh, hasil wawancaranya. Hasil wawancaranya ini bisa dituliskan berupa jawaban narasumber berdasarkan daftar pertanyaan yang kamu ajukan dalam bentuk ringkasan, ya. Jadi hasil wawancaranya, jawaban narasumber ini kamu tulis dalam bentuk ringkasan, diringkas. Jadi apa saja tadi jawabannya kamu tulis di hasil wawancara. Yang ke-8, kesimpulan. Kesimpulan berarti inti apa sih dari wawancara yang telah kamu lakukan? Intinya itu bagaimana hasil dari wawancaranya, ya. Nah, seperti ini format laporan wawancaranya. Urutannya, yang pertama latar belakangnya apa, kamu sebutkan. Yang kedua, tujuan wawancaranya. Yang ketiga, topik wawancaranya. Keempat, narasumber. Kelima, pewawancaranya. Keenam, waktu dan tempat. Dan ketujuh, hasil wawancaranya apa. Dan yang terakhir, kesimpulan, ya. Cukup sekian penjelasan dari Bulita. Kurang lebihnya Bulita mohon maaf. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsir. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.